Pemirsa ingin punya telepon genggam untuk sekolah online di tengah pandemi, 3 pelajar SMA di Kalimantan Timur nekat merampok toko emas. Aksi percobaan perampokan ini pun terekam kamera pengawas. Aksi 3 siswa SMA yang nekat merampok sebuah toko emas di Pasar Tangga Arung Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur terekam kamera pengawas. Pelaku yang berjumlah 4 orang membekali diri dengan senjata tajam dan senjata api. Namun aksi mereka digagalkan pemilik toko. 1 pelaku berhasil ditangkap warga, sementara 3 pelaku lainnya melarikan diri. Berkat keterangan 1 pelaku yang tertangkap terlebih dahulu, polisi kemudian berhasil menangkap 2 pelaku lainnya. Namun 1 pelaku yang juga pedagang emas dan otak dari perampokan kembali berhasil kabur saat akan ditangkap. Pelaku kini masih dikejar polisi. Motif yang dilakukan sementara dari hasil pemeriksaan ketiga orang ini ada permasalahan sebelumnya. Karena 1 pelaku yang belum tertangkap ini pernah cekcok mulut dengan pemilik toko emas yang dirampok ini. Artinya sesama pedagang emas, Pak ya? Ya, sama-sama pedagang emas. Namun demikian kita masih akan dalami motifnya. Ketiga pelajar SMA ini dijadikan 50 juta rupiah oleh otak perampokan. Ketiga pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Fairuz Abadi, iNews melaporkan. Polisi menangkap kawanan begal sadis yang kerap meresahkan warga di Tambora, Jakarta Barat. 1 dari pelaku begal merupakan narapidana asimilasi yang dibebaskan dari penjara karena pandemi COVID-19. Tim Buser Unit Reskrim Polsek Tambora meringkus 1 pembegal sadis di rumahnya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dari penangkapan di Tambora, polisi mengembangkan ke pelaku lain yang merupakan 1 kawanan. 2 pelaku lain ditangkap di kawasan Pulau Gambir, Jakarta Pusat. Motor mana motor? Sama siapa? Dalam penggeledahan, polisi menemukan senjata tajam jenis celurit dan pedang, alat hisap narkoba, sisa narkoba jenis sabu, dan 2 ponsel korban yang belum terjual. Dari hasil pemeriksaan tes urin, 3 pelaku dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan benzo. Ketiga pelaku mengaku sudah 5 kali beraksi di wilayah Tambora dan Taman Sari, Jakarta Barat. Kawanan ini tak segan-segan melukai korbannya saat beraksi merampas motor atau ponsel korban. Senjata tajam kamu? Kadang-kadang enggak, kadang-kadang pakai. Itu untuk apa senjata tajam untuk kamu berapa? Untuk mengancam korban, Pak. Nakutin ya? Iya, mengancam korban. Korbannya udah berapa banyak? 4 sama ini 5 kali. 1 dari ketiga pembegal ini merupakan narapidana asimilasi dengan kasus sama, yang ketika itu dibebaskan dari penjara karena pandemi COVID-19. Salah satu dari 3 pelaku yang kami amankan merupakan residivis, ya, yang beberapa tahun yang lalu divonis 3 tahun penjara karena kasus yang sama, kasus begal juga, ya, kasus curas. Ya, namun mendapatkan asimilasi di masa pandemi COVID-19. Dari hasil pemeriksaan tes urin terhadap 3 pelaku, ya, 3-tiganya positif mengkonsumsi narkoba. Ketiga pembegal sadis ini terancam pasal berlapis tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kepemilikan senjata tajam, serta penyalahgunaan narkoba dengan hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap kasus narkoba berskala besar dengan jumlah barang bukti 160 kg ganja dan 161 kg sabu. Dalam kasus ini polisi menangkap 4 pengedar ganja serta sabu. Polda Metro Jaya beserta Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 4 tersangka pengedar narkoba jenis ganja dan sabu. Para tersangka berasal dari jaringan yang berbeda. Tersangka HS dan MK diringkus polisi di daerah Babakan, Pasar Bogor, Jawa Barat. HS dan MK kedapatan mengirimkan ganja seberat 70 kg dengan modus pengiriman logistik. Mereka membungkus ganja dengan sampul buku pelajaran. Saya mengapresiasi atas pengungkapan ini tentunya, dan
bisa dikatakan bahwa sekarang hampir setiap hari jajaran Polda Metro ini mengungkap sekitar 12 sampai 20 kasus setiap hari yang kita ungkap, dan ini terus kita gelorakan. Tidak ada ruang untuk narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Dalam kasus narkoba lainnya, polisi menyita 100 kg sabu yang ditemukan di daerah Cipulir, Jakarta Selatan. Metode yang digunakan tersangka yakni melalui pengiriman logistik oleh kedua tersangka berinisial AP dan HB. Para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 dan subpasal 112 ayat 2, Yunto pasal 132 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hasbiallah Muhammad Harlin, iNews melaporkan. YouTuber pembuat konten prank bagi-bagi bingkisan kurban berisi sampah ditetapkan sebagai tersangka. Di hadapan polisi, tersangka mengaku video prank dibuat untuk menaikkan subscriber. YouTuber asal Banyuasin, Sumatera Selatan Edo Dwi Putra dan kameramennya Diki Firdaus menunduk di hadapan polisi usai ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya mengaku menyesal telah menyebarkan konten prank membagikan bingkisan kurban berisi sampah. Polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk ibu dari tersangka yang memerankan penerima prank sampah dalam video viral tersebut. Dari pengakuan tersangka, konten tersebut merupakan settingan. Edo dan Diki membuat berita bohong dan membuat keresahan di masyarakat sehingga harus mendekam di Mapolrestabes Palembang. Keduanya disangkakan pasal 14 KUHP membuat berita bohong dan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 karena melanggar kesusilaan dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari perkara ini beberapa barang bukti sudah disita, yang jelas adalah handphone, alat untuk menyebarkan kontennya dan membuat, kemudian beberapa akun, baik akun email, akun media sosial, Instagram, Facebook, dan juga di YouTube tentunya. Kemudian pakaian yang digunakan tersangka pada saat membuat konten tersebut. Dari pelaku sudah kami lakukan penangkapan 2 orang. Kemudian terhadap pembuatan konten itu juga saksi-saksi sudah kami lakukan pemeriksaan dan masih ada beberapa saksi yang perlu kami lakukan pendalaman untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi juga memburu 2 orang pelaku lainnya yang ikut terlibat dalam pembuatan video korban sampah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Sebelumnya dunia maya dihebohkan dengan aksi bagi-bagi bingkisan kurban berisi sampah. Video prank yang diunggah di YouTube ini menjadi viral. Aksi pegiat dunia maya Edo Putra asal Palembang ini membuat warga net geram. Di tengah suasana Idul Adha, Edo justru membuat video prank bingkisan daging kurban yang justru berisi sampah. Usai melancarkan aksinya, Edo pun kembali mendatangi korban dan meminta maaf. Kamu masih muda lang prank pulang tua. Minta maaf Bu, sebenarnya situ ada kamera kan Bu. Ada kawan di situ. Mohon maaf Bu ya. Iya, sama. Ya tapi aku kasih beneran Bu dulu. Terima kasih. Ya, untuk Ibu beli daging Bu ya. Ya, minta maaf Bu ya. Terima kasih. Ya Bu ya. Tidak apa-apa videonya dimasuk ke di YouTube. Tidak apa-apa. Coba lampai ke tangan dulu Bu di kamera Bu. Terima kasih. Edo sengaja membuat video prank ini demi menaikkan jumlah subscriber kanal YouTube-nya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus pelecehan seksual fetis kain jarik. Saat melancarkan aksinya, pelaku fetis tak jarang mengintimidasi korbannya. Sementara Polda Jawa Timur mengetahui keberadaan pelaku pelecehan seksual fetis kain jarik di Surabaya, Jawa Timur. Universitas Erlangga Surabaya telah menerima 15 aduan terkait kasus pelecehan seksual fetis kain jarik berkedok riset. Namun belasan korban yang melapor enggan membuka identitasnya. Saat melancarkan aksinya, pelaku fetis tak jarang mengintimidasi korbannya. Udah kayak ngajarin gini-gini dulu, tapi dia maksa ngajarin gitu, padahal udah tahu juga gitu. Nah habis itu setelah
intimidasi, terus terus dia juga sangat posesif banget gitu loh, kayak orang yang sok-sok senioritas tapi nggak jelas gitu. Nah itu sangat kalau korbannya maba pasti takut gitu. Polda Jawa Timur telah menyelidiki dan mengetahui posisi dari mahasiswa pelaku pelecehan seksual fetis kain jarik di Surabaya. Polisi mengimbau pelaku untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyidik sudah mengetahui di mana posisi dan juga kita mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa memberikan keterangannya ya terhadap apa yang telah dilakukan dan bertanggungjawabkan. Kasus dugaan pelecehan seksual berkedok riset ini menjadi sorotan setelah video seseorang dibungkus kain jarik viral di media sosial. Korban mengaku diminta membungkus tubuh menggunakan kain jarik dan diikat. Kemudian video pembungkusan ini dikirimkan ke terduga pelaku. Para korban juga mengaku mendapat ancaman dari terduga pelaku. Diduga terduga pelaku melakukan hal ini untuk mencapai kepuasan seksual. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menangkap tersangka pembobolan ATM di sejumlah lokasi kawasan DKI Jakarta. Setiap harinya 3 pelaku meraup 2 juta hingga 10 juta rupiah. Polisi menangkap 3 tersangka pembobolan ATM yang berperan sebagai eksekutor, pengawas, dan terakhir sebagai sopir. Komplotan ini tidak mengincar pengguna ATM seperti pada umumnya, tapi mengincar uang yang ada di dalam mesin ATM tersebut. Dalam sehari pelaku meraup 2 juta hingga 10 juta rupiah. Modus tersangka yang berperan sebagai eksekutor adalah mengganjal mesin ATM dengan obeng untuk mengambil uang tanpa mengurangi saldo di kartu miliknya. Modus operandinya ini pertama S ini yang bertugas untuk sebagai eksekutornya. Dialah yang memang mengganjal ATM tersebut untuk bisa mengambil uang atau mengeluarkan uang. Sistemnya dengan cara dia mengacaukan sistem daripada ATM tersebut dengan sebilah obeng. Ya. Jadi kalau selama ini ada mengganjal ATM dengan menggunakan tusuk gigi atau apa untuk mengambil ATM seseorang, kalau ini tidak. Yang diambil ini adalah langsung uang yang ada di dalam mesin ATM. Partai Gerindra resmi mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa di pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.